dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan musuh utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Di Indonesia, ketiganya saling berkaitan dan membentuk lingkaran setan yang merusak sistem birokrasi, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sementara kolusi memfasilitasi praktik kecurangan antara pejabat dan pihak luar. Nepotisme mempengaruhi kondisi ini dengan memberikan jabatan kepada keluarga atau kerabat bukan berdasarkan kemampuan. Contoh konkretnya itu adalah kasus korupsi proyek EKTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan tetapi juga kuatnya jaringan kolusi antara pejabat dan pengusaha. Di sisi lain, praktik nepotisme yang terjadi di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa banyak jabatan strategis diberikan kepada orang-orang dekat kepala daerah yang seringkali tidak kompeten. Hal ini berdampak langsung kepada buruknya pelayanan publik, rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemberantasan KKN harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa, karena selama KKN masih terjadi mengakar, pembangunan akan terus terhambat dan keadilan sosial hanya menjadi slogan tanpa makna. Korupsi dalam dunia pendidikan menciptakan luka yang nyata di tengah semangat belajar anak-anak Indonesia. Terlihat dari banyaknya sekolah yang rusak, atap yang bocor, serta minimnya fasilitas penunjang belajar. Meskipun anggaran pendidikan terus meningkat tiap tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dana tersebut kerap diselewengkan melalui praktik markup, proyek fiktif, hingga pemungutan liar. Akibatnya, siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang tidak layak, beresiko roboh, dan tidak memiliki sarana belajar yang memadai. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga mencuri masa depan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan yang aman dan bermutu. Bayangkan jika dana itu digunakan sebagai mestinya untuk membangun ruang kelas yang aman, memperbaiki fasilitas, menyediakan buku-buku, dan memberi pelatihan guru yang layak, pendidikan akan menjadi kekuatan besar untuk membebaskan anak-anak dari rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Tapi, selama korupsi dibiarkan merajalela, mimpi itu hanya akan menjadi angan. Kita semua punya peran untuk mengawasi, bersuara, dan menolak untuk diam. Karena pendidikan bukan ladang untuk memperkaya diri, tetapi jalan suci untuk membentuk masa depan negeri. Pendidikan anti korupsi di sekolah dari jenjang SD hingga SMA menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang jujur dan berintegritas. Di tingkat SD, siswa mulai dikenalkan pada nilai kejujuran melalui cerita, permainan, dan kegiatan sederhana sehari-hari. Memasuki SMP, pendekatan ini mulai diarahkan pada pemahaman tentang tanggung jawab, integritas, dan dampak perilaku curang, seperti menyontek atau menyalahgunakan kepercayaan. Sementara itu, di jenjang SMA, siswa diajak berpikir kritis melalui diskusi, debat, dan proyek sosial untuk memahami akar bahaya korupsi secara lebih mendalam. Pendidikan ini tidak hanya menjadi materi pembelajaran, tetapi juga budaya yang dibangun dalam kehidupan sekolah, sehingga siswa tumbuh menjadi pribadi yang sabar, peduli, dan siap melawan korupsi sejak dini. Di era digital, mahasiswa tidak hanya menjadi agen perubahan di ruang kelas, tetapi juga di jagat maya. Melalui media sosial, mereka bersuara lantang menolak korupsi.
kampanye anti korupsi, mereka hadir dalam bentuk konten kreatif seperti video edukatif, infografis, hingga diskusi daring yang menginspirasi. Mereka sadar, perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil dan setiap klik, share, serta komentar adalah langkah melawan korupsi. Inilah wajah baru perjuangan yang kritis, kreatif, dan berani bersuara. Bersama, mereka menggerakkan gelombang integritas dari kampus hingga ke seluruh penjuru negeri. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa aku pernah bermimpi Indonesia merdeka, tapi aku juga takut yang kaya akan tambah kaya dan korupsi akan merajalela. Diam terhadap korupsi berarti merestuinya. Suaramu, aksimu, ialah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan untuk menyelamatkan bangsa ini. Kadang kita mikir, nyogok dikit gak apa-apa lah. Tapi dari hal kecil itu, korupsi jadi gede. Yuk stop dari sekarang, hidup jujur gak bikin rugi. Justru, bikin hidup jadi lebih tenang. Tidak ada perubahan besar yang lahir dari kenyamanan. Kita harus siap berdiri di tengah tekanan, menolak sogokan kekuasaan, dan memikul beban moral yang tak ringan. Tapi percayalah, satu suara jujur lebih kuat dari 1000 kata kompromi. Korupsi bisa dilawan, asal kita tidak menyerah. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap harapan rakyat dan masa depan bangsa. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirampas. Indonesia tak kekurangan hukum, tapi sering kekurangan nurani. Mari menyalakan integritas, berani jujur, dan lawan korupsi. Dengan tindakan nyata, negeri ini akan kuat bukan karena banyak uang, tapi karena banyak orang jujur.